umumnya kepada hadirin sekalian, yaitu
yaitu pentingnya kita untuk melaksanakan aktivitas amal kita, yaitu dengan cara ikhlas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan dalam suatu hadisnya, yaitu al-ikhlasu, ikhlas itu anta'budallah ka'annaka tarahu wa illam takun tarahu fa innallaha yarak. Bahwa sesungguhnya keikhlasan adalah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kita beribadah seakan-akan kita melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila kita tidak melihat Allah, bahwa yakinlah sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat kita. Dalam amal ini keikhlasan dibutuhkan. Umum ma'rufin sadaqatikum, setiap perkara ma'ruf kebaikan adalah sedekah untuk diri kita pribadi. Sedekah yang kita keluarkan sesungguhnya pahalanya Allah berikan kepada kita. Ada 3 macam dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebutkan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu menyatakan, man amila amalu khawfa min nari, bahwasanya orang yang beribadah mengerjakan amal karena dia takut khawfa min nari wa huwa ala kujar, sesungguhnya dia beribadah sama halnya seperti pedagang. Laksana pedagang itu mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa ahli, maka dia ada seorang budak. Yang kedua adalah man'amila amalu, bahwa barang siapa yang mengerjakan amal ila sholat karena mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka ibadahnya seperti pedagang. Pertama, Allah meluaskan, yaitu orang ibadah karena takut api neraka, sesungguhnya dia adalah seorang budak. Dan yang kedua adalah sesungguhnya yang melakukan ibadah amalnya kebaikan karena dia melaksanakannya itu mengharapkan upah pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia adalah seorang pedagang. Karena pedagang hakikatnya tidak mau rugi, beramal karena sesuatu pahala atau mengerjakan amalnya karena mengharapkan upah agar dilihat orang. Ini adalah amal seorang pedagang. Dan yang ketiga, Imam Sayyidina Ali mengatakan bahwa man amila ilallah, man amila amalu ilallah bahwa akbar, barang siapa berani beribadah mengerjakan amalnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ia adalah orang yang berdosa. Bahwa zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu ada hadis Al-Qarni, itu dia melatih diri mengangkat orang tuanya untuk berangkat haji. Sebelumnya ia berlatih mengangkat seekor kuda menuju bukit, sampai di bukit balik lagi ke daratan. Terus 70 kali dia lakukan sampai ada saat ini bertemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai Rasulullah wafat, Yus Al-Qarni tidak menemukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sifatnya adalah bahwa riwayatnya dia tidak bertemu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendoakan saya, ini la yada'u min ikhwani, bahwa sesungguhnya saya mendoakan saudara saya sebaiknya sebanyak sehari 70 kali wahdan ba'da wahdin. Yang doakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan hanya yas'alkan saja, yas'alkan berkeinginan untuk berjumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun didoakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebanyak 70 kali. Umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didoakan, bahwa Nabi mendoakan umat muslim di zaman itu. Satu orang disebutkan, satu ba'da wahdin, satu orang satu doa, satu orang hidupnya doa yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam suatu hadisnya, "Ma min 'abdin muslim li akhihi bijahul qalbi illa qala malakun wa anta kadzalik." Sesungguhnya barang siapa umat Islam yang mendoakan saudaranya dengan ikhlas hati, dengan orang lain tidak tahu bahwa kita mendoakannya, sampai-sampai malaikat berkata, wa anta kadzalik. Orang yang mendoakan orang muslim lainnya tanpa dia tahu bahwa kita mendoakan orang muslim tersebut, maka malaikat pun akan mengabulkan dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb, kabulkanlah doa orang tersebut sampai wa anta kadzalik, sampai kita mendapatkan sebelum orang itu yang kita doakan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Ditekankan kepada jamaah, sesungguhnya kita mendoakan sesama seorang muslim tanpa orang lain tahu yang kita doakan, tentunya Allah akan memberikan pahala keutamaan daripada orang yang kita doakan. Sebelum orang lain itu sukses yang kita doakan, maka Allah Subhanahu wa taala mensukseskan kita dalam hidup kita di dunia sampai di akhirat. Maka dari itu, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pentingnya beribadah dalam kata dari ikhlas. Al-insanu kulluhum halqah, bahwasanya semua manusia itu dalam kerugian atau dalam merugi, illa amilun, kecuali orang yang beramal. Al-amilun kulluhum al-halqah, sesungguhnya orang yang beramal mengerjakan kebaikan akan binasa. Sesungguhnya orang yang mengetahui dia beramal akan binasa, illa mukhlisun, dan mukhlisuna khatrul azim, bahwa orang ikhlas saja itu ada keraguan. Maka dari itu adalah presentasinya kita memaksimalkan ibadah tanpa orang lain tahu, memasukkan uang kita sebagai rezeki kita di dalam Allah Subhanahu wa taala, sampai kita keluarkan itu tangan kanan dan tangan kiri tidak mengetahui. Barakallahu wa lakum bil Qur'an rahim wa nafa'na wa lakum bima fihi min ayatin wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah al-azim li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad.
المصطفى وعلى آله وصحبه أهل الذكر والوفاء. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في الكتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك على سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وفضلة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم حي يا الله يا الله في شقارة الموت ونجاة من النار والأرض عند الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر.